terkait ujian utama, untuk ujian utama sendiri kasusnya adalah solitary nodal thyroid. Berikut untuk identitas pasien, untuk nama inisial DW, merupakan perempuan usia 24 tahun, untuk status perkawinan belum nikah dengan pekerjaan waitress, dan alamat di Badung Denpasar, untuk masuk rumah sakitnya pada tanggal 6 September 2023. Berikut untuk anamnesisnya, keluhan utamanya benjolan pada leher kiri bagian depan. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluhkan adanya benjolan pada leher kiri bagian depan yang diketahui sejak 2 bulan yang lalu. Benjolan dirasakan sebesar telur puyuh dan tidak membesar. Benjolan dikatakan ikut bergerak ketika menelan. Kemudian untuk nyeri dan kemerahan di sangkal, dan pasien tidak mengatakan tidak ada benjolan lain. Untuk keluhan berdebar, keluar keringat, gemetar, dan mata melotot disangkal oleh pasien. Pasien juga tidak mengalami penurunan berat badan. Untuk keluhan serak dan sulit menelan juga disangkal oleh pasien. Mual, muntah, dan demam juga tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit hipertensi, asma, dan penyakit sistemik lainnya disangkal. Pada keluarga terdapat riwayat hipertensi, namun riwayat penyakit serupa disangkal oleh pasien. Pasien tidak memiliki riwayat pengobatan, riwayat alergi obat dan makanan disangkal oleh pasien. Untuk riwayat operasi, pasien pernah melakukan FNAB pada tanggal 31 Juli tahun 2023 di RSUP PDR Egen Gengun. Untuk riwayat sosial, pasien merupakan seorang waitress yang masih dapat beraktivitas sedang hingga berat tanpa keluhan sesak dan nyeri dada. Riwayat merokok dan minum alkohol disangkal. Berikut untuk pemeriksaan fisiknya. Yang pertama, status present pada tanggal 6 September 2023 pukul 9. Untuk keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, dan untuk tanda-tanda vital dalam batas normal. Berikut untuk status jeneng. Pada kepala, normosefali, kemudian untuk mata, dalam batas normal tidak ada exophthalmos, kemudian untuk leher sesuai dengan status vokalis, untuk toraks, core pulmo dalam batas normal, abdomen juga dalam batas normal, ekstremitas akral hangat, edema tidak ada, dan CRT kurang dari 2 detik. Berikut untuk status lokalisnya, regiocoli. Inspeksi, tampak massa pada coli anterior sinistra, tanpa adanya eritema, dan ikut bergerak atau mobile saat menelan. Pada pemeriksaan palpasi, teraba massa soliter pada coli anterior sinistra, ukuran 3 x 4 cm, berbatas tegas, konsistensi lunak, permukaan licin, mobile saat menelan. Kemudian nyeritan tidak ada, pembesaran KGB tidak ada, dan juga tidak ada trial. Pada auskultasi tidak ada bruit. Berikut untuk pemeriksaan fisik tambahan yaitu Berry sign, Coher sign, dan Pemberton sign, semuanya negatif. Berikut untuk foto klinis dari pasien. Selanjutnya untuk assessment, solitary nodal thyroid sinistra non-toxic, suspect benign. Untuk planning dilakukan pro-ismolobectomy sinistra. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kita mulai diskusinya ya. Ya. Apa yang Anda cari ini? Nah, pertama kali pada saat melakukan anamnesa pertama kali, apa patokan yang dipakai? Untuk pada anamnesisnya, saya akan menggunakan basic 7 dan secret basic 4 dan secret 7. Mungkin saya akan menanyakan mengenai onsetnya, kemudian untuk lokasinya. Onset ya, onset yang penting. Ya. Kenapa onset itu penting pada anamnesis suatu tumor? Karena melalui onset kita dapat mengetahui sejak kapan dan bagaimana perkembangan dari tumor tersebut. Apabila bisa berprogresi dengan cepat atau progresif, itu mungkin doubling time-nya lebih cepat, itu bisa mengarah ke arah malign. Namun apabila tumornya ukurannya tetap dalam jangka waktu yang lama, mungkin mengarah ke benign. Dengan kata lain, Anda menilai suatu kata? Progresivitas. Progresivitas, ya. Jadi Anda menilai progresivitas. Jadi yang pertama memang betul sebagai patokan Anda melakukan yang namanya basic 7 and fundamental 4 itu ya. Untuk patokan kita anamnesis pada semua jenis penyakit, akan tetapi nanti penekanannya pada sisi tertentu.
Setelah Anda menilai progresivitas, maka Anda menanyakan apa lagi? Setelah Anda mendapatkan informasi itu, karena kita tahu bahwa anamnesis itu adalah 60% dari diagnosis. Apalagi lanjutannya untuk anamnesis? Ke arah mana? Izin jawab, dokter. Ya, Mungkin saya akan menanyakan perkembangan ukuran dari benjolannya. Apakah membesar dalam waktu yang cepat atau ukurannya sama saja, gitu dokter. ya. Jadi, ya. Kemudian, setelah Anda mendapatkan informasi tentang benjolan, progresivitasnya, lanjut anamnesisnya. Di sini karena benjolannya terdapat pada tiroid, dokter, maka Oke, Anda menyebut tiroid. Bagaimana Anda yakin itu dari tiroid? Karena di koli anterior itu kan banyak organ bisa. iya dokter, izin menjawab. Ya, Di sini pasien mengatakan bahwa benjolan ikut bergerak ketika menelan, dokter. Ini merupakan gejala dari tumor pada tiroid, dokter. jadi adanya fenomena bergerak saat menelan itu yang menyebabkan Anda yakin ya, itu kira-kira dari organ tiroid. Ya, oke, nanti kita lanjutkan itu. Sekarang kita anamnesis masih ya, pada anamnesis. Anamnesis apa lagi yang Anda kejar pada pasien ini? Selain itu, mungkin selain dari keluhannya, mungkin saya beralih ke fundamental four-nya, dokter. Saya akan mencari faktor risiko dari pasien. Ya, apa aja contohnya itu? Faktor risiko pada tiroid. Untuk faktor risiko yang pertama itu bisa dari tempat tinggal pasien, dokter. Apabila di dataran tinggi, maka ada defisiensi yodium. Ada kemungkinan defisiensi yodium. Baik, faktor Ya. risiko yang lain Dari usianya, dokter. dari usia, ya ada fenomena pada suatu tempat itu banyak sekali orang-orang yang atau masyarakatnya yang menderita benjolan di koli anterior. Itu kita sebut daerah itu sebagai apa ya? Ya. Endemik. Enggak kedengaran suaranya apa? Izin daerah endemik. Endemik? Endemik. Daerah Bisa menghidupkan endemik goiter endemik. ya, endemik goiter ya. Daerah endemik goiter. Ya, oke. Anamnesis mungkin. Anamnesis lain mungkin yang berhubungan dengan apa yang Anda cari. Lain Menyertakan keluarganya. keluarga, riwayat keluarga boleh. Yang lain, anamnesis yang lain yang berhubungan dengan tiroid juga, yaitu Apakah ada gejala-gejala hipertiroid dari Graves' disease? Anda menanyakan tentang fungsi maksudnya, ya. Menanyakan tentang fungsi tiroid. Ya. Anamnesis tentang fungsi dari hormon tiroid pada pasien. Jadi, ya ini sudah ada ya, sudah Anda tampilkan di sini. Tidak ada Tuhan. Nah ini kalau yang berdebar, keluar keringat, gemetar, dan mata melotot, ini menunjukkan apa ya? Itu merupakan kondisi hipertiroid. Kondisi hipertiroid. Iya, iya. Tiroid toksik. Gejala toksik, dokter. Ya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Ini dari
normal ya, untuk vital sign-nya masih dalam batas. Kita langsung ke, karena status generalis juga saya lihat tadi tidak ada kelainan yang bermakna, maka kita langsung ke status lokalis. Status lokalis ya. Di sini Anda melakukan inspeksi, kemudian Anda melakukan palpasi, dan Anda juga melakukan auskultasi di sini. Dari itu bukan ada yang berui ya. Nah, kenapa ya saat menelan itu kelenjar tiroid ikut bergerak pada saat menelan? Itu dasarnya apa ya? Izin dokter, Silakan. di sini atau ikut bergerak ketika menelan karena masanya terdapat pada tiroidnya dokter. Ketika untuk kelenjar tiroid sendiri ini menempel dengan tulang rawan yang memang bergerak ketika menelan, sehingga masanya juga ikut bergerak apabila menelan. Jadi pada saat proses menelan itu esofagus akan bergerak, ya. Esofagus akan bergerak. Di depan daripada esofagus ada trakea, dan di trakea itulah, di depan trakea itulah, di anterior daripada trakea itu, di anterior dan di tepi lateral medial daripada trakea itu menempel kelenjar tiroid, ya. Menempelnya kelenjar tiroid pada trakea itu melalui suatu ligamen yang dinamakan dengan ligamentum Berry, ya, ligamentum Berry. Jadi menjadi satu kesatuan ya, trakea dan esofagus itu di depannya ada ligamentum Berry, sehingga ketika esofagus bergerak, trakea bergerak pada saat menelan, maka otomatis juga kelenjar tiroid bergerak pada saat menelan, oleh karena ia tergantung pada ligamentum Berry. Oke. Ini apa maksudnya ini Berry sign ini? Bisa dijelaskan? Izin menjelaskan dokter, untuk Berry sign sendiri ini merupakan arteri karotid yang tidak teraba karena ada massa sehingga arteri karotidnya terdorong ke arah posterior. Mungkin begitu untuk Berry sign. Selanjutnya untuk Coher sign, di mana apabila dilakukan penekanan dari kelenjar tiroidnya sendiri, ini pasien akan mengeluarkan suara nafas stridor, dokter. Kemudian untuk Pemberton sign, di sini apabila pasien mengangkat tangan di atas kepala selama 10 menit, maka akan terjadi kemerahan pada wajah karena terjadinya sumbatan pada vena karena terdorong oleh masanya. Ini biasanya kelainan tiroid yang bagaimana yang menimbulkan tanda ini? Di sini dokter, pada kelainan tiroid yang malignan atau terdapat infiltrasi ke jaringan sekitar. Tidak selalu ya. Jadi betul pada yang malignan, tapi yang pada benign juga bisa, tapi harus besar ya. Harus besar. Jadi kelenjar tiroid itu harus sangat besar, artinya pembesarannya mungkin yang lebih dari 10 cm ya. Baru terjadi ini Berry sign, Coher sign, Pemberton sign. Ya kalau Berry sign itu memang lebih kepada yang malignan karena kedorong posterior. Kalau yang benign biasanya dorong ke lateral biasanya. Jadi, kalau Coher sign ini berarti sudah menekan trakea sudah terdorong. Kalau ditekan dia stridor. Kalau Pemberton ini lebih kepada penekanan pada apa? Pada apa ya kalau Pemberton? Izin dokter, vena cava superior, dokter. Ya, terjadi penekanan pada vena cava superior. Mana lebih cepat tertekan, vena apa arteri? Izin dokter, vena karena lebih superficial, dokter. Masa karena superficial alasannya? Pada suatu penekanan akibat tumor, maka yang paling menderita pertama adalah vena, betul. Alasannya karena? Dokter,
Kira-kira kalau dilihat anatomi dan histologi daripada vena dan arteri, kan berbeda ya. Iya. Kalau arteri berapa lapis? Ini enggak pelajaran waktu histologi. Kalau arteri ada 3 lapis, kalau vena ada 2 lapis. Ya, jadi secara anatomi dinding vena lebih tipis daripada dinding arteri. Ada karena yang satu 3 lapis, yang satu 2 lapis. Ingat lapisannya apa saja? Untuk yang Ya, arteri misalnya. yang arteri. Ada 3 Mungkin tunika. ada nih, tunika media, Yang tunika tengah. eksternal, dan ini. Tunika yang paling dalam atau yang menyentuh aliran pembuluh darah adalah tunika intima, ya. Yang tengah adalah tunika media. Yang terakhir adalah tunika adventitia. Nah, tunika media itu isinya apa? Yang tidak ada pada vena. Terdiri dari elastin dan otot polos. Tunika media. Terpolos. Sebetulnya mungkin kalau kita lihat lebih detail lagi, mungkin komponen itu ada, tapi tidaklah sejelas pada arteri. Jadi dindingnya lebih tipis ya. Jadi, kenapa vena itu tertekan lebih awal? Karena dindingnya lebih tipis. Dimana dari masing-masing komponen dinding itu ya, jelas arteri lebih tebal, ya, lebih kuat. Itu penyebabnya ya. Lanjut, pemeriksaan fisik kita lewati, kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya. Ya, ini foto klinis. Oke. Oh ya, kalau melakukan pemeriksaan fisik mungkin saya koreksi sedikit di sini, kalung mungkin dilepas ya. Kalung mungkin dilepas. Kemudian kalungnya dilepas, kemudian baju mungkin kita harus bisa melihat area supraclavicular juga, sehingga sebaiknya memang pakaian dilepas. Jadi pemeriksaan fisik leher menuntut adanya inspeksi yang baik pada daerah leher ya. Jadi dari shoulder, supraclavicular, infraclavicular, kemudian daerah nuchei ya, nuchei itu yang di posterior itu juga harus terlihat dengan jelas ya. Itu sedikit koreksi. Kita lanjut lagi. Nah, ini assessment ya. Jadi ini setelah kita sedikit diskusi tadi ketika lihat pasien ya dari pagi, maka ini adalah assessment Anda, solitary nodule thyroid sinistra, sisi kiri ya, sisi kiri. Yang tidak didapatkan adanya non toksik ya, jadi tidak ada gangguan fungsi secara klinis. Kemudian kecurigaan Anda adalah benign. Landing ini bukan langsung seperti ini ya kalau menurut saya. Jadi apa yang sebenarnya setelah assessmentnya apa yang secara ideal apa yang akan Anda lakukan setelah Anda melakukan assessment atau diagnosis kerja ya. Dalam bahasa Inggrisnya walking diagnostic namanya. Anda melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang Anda pilih? Izin dokter, untuk pemeriksaan penunjang yang pertama bisa dilakukan USG untuk menilai morfologi dari nodul atau masalahnya. USG ya, jadi USG yang paling pertama mungkin yang bisa kita minta ya. Jadi ketika Anda nanti menjadi dokter umum di suatu tempat gitu ya, seandainya contoh di rumah sakit gitu ya. Jadi Anda ketemu pasien ini, Anda akan mempersiapkan pasien ini sebelum Anda konsultan kepada yang lebih yang lebih tinggi gitu ya. Jadi Anda bisa mempersiapkan pasien ini. Jadi Anda minta USG, itu nggak salah ya. Jadi Anda bisa meringankan tugas dokter
bedahnya gitu ya. Jadi Anda melakukan pemeriksaan USG. Apa yang Anda harapkan dari USG di sini? Dalam arti akan apanya yang Anda cari di sini? Tadi Anda sudah sebut morfologi, ya. Seperti apa aja coba dijelaskan. Oke, izin dokter. Pada USG ini bisa dilihat untuk nodulnya, lokasi dari nodulnya, kemudian berapa jumlahnya, kemudian bagaimana apakah dia massa solid atau massa kistik gitu. Bisa Ya. diperjelas. Ada massa solid, artinya padat. Solid padat. Ada massa sistik ya, sistik. Ada nggak yang campuran? Solid sistik ada nggak? Mungkin ada dok. Ada, memang ada ya. Jadi banyak yang bisa dinilai dari USG itu ya. Makanya kalau saya diberikan hasil USG, maka saya suka melihat gambarnya ya. Walaupun hitam putih, kalau orang melihat akan ngerti ya. Jadi saya akan menilai, oh, apa saja yang dinilai. Soalnya kita sudah fokus nih pada nodulnya itu. Apa yang dinilai dari USG pada nodulnya? Dokter mungkin dari Ya tadi, solid, batasnya. sistiknya, batasnya. Oke, Anda lihat apa ini? Kalau dia solid, apakah homogen? Ada klasifikasi, seperti itu ya. Yang lebih spesifik lagi nih. Jadi ya, Anda lihat dari nodul yang digambarkan pada USG itu. Ada klasifikasi, apakah homogen, apakah heterogen, ya, ukurannya, tepi daripada nodul itu bagaimana, ada batasnya atau tidak ya. Terlihat kok kalau USG yang ini ya, yang generasi terbaru mungkin lebih detail bisa melihat. Kalau dia sistik, apakah ada nodul solid intrasistik, itu bisa kelihatan juga ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda seperti spon, gambaran seperti spongius gitu ya di dalam nodulnya, macam-macam bisa dilihat ya. Kemudian yang juga sering dilihat adalah tall and wider yang gitu ya. Jadi tinggi daripada nodul dengan lebar daripada nodul, nah itu ada rumusnya dan sebagainya. Banyak yang bisa dilihat dari USG. Banyak yang bisa kita nilai juga dari USG. Termasuk apabila USG itu bisa melihat aliran darah, apa yang Anda perhatikan? Melihat apakah ada vaskularisasi di dalam nodulnya. Melihat vaskularisasi intralesi apakah meningkat atau tidak ya. Itu juga bisa dilihat dengan baik. Kemudian pemeriksaan penunjang lain setelah USG apa? Izin dokter, mungkin pemeriksaan selanjutnya untuk menilai fungsi dari tiroidnya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium dari TSH dan free T4. Oke, apa itu TSH itu apa? Thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone yang artinya? Hormon yang menstimulasi produksi dari kelenjar tiroid, dokter. Dihasilkan Untuk dihasilkan oleh hipofisis anterior. hipofise anterior diperintahkan kepada Ke kelenjar tiroid. kelenjar. Jadi yang memerintahkan berada di otak, ya, di hipofise anterior. Bisa bayangkan di mana tempatnya hipofise? Di mana? Di otak. Otak bagian mana itu? Ya ini pertanyaan tambahan. Pernah nggak kebayang? Hipofise anterior itu kayak di mana? Bisa menyebut, tapi kira-kira bisa membayangkan dia ada di mana hipofise anterior itu? Di bagian Pernah nggak? dokter. Pernah nggak kebayang? Karena kalau kita lihat kan waktu fisiologi bagan-bagan aja dikasihkan. Tapi kalau di anatomi, di mana itu tepat? Di
lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, di frontalis itu occipital, frontal, di dasar ya, dari besar. di dasar daripada lobus frontalis, di belakang daripada chiasma opticum tempatnya ya. Jadi di dasar ya. Jadi kalau operasi pada hipofisa itu aksesnya lebih sering yang dari hidung ya, di dasar. Jadi basis kranii, operasi pada basis kranii. Tuh, jadi itu tempatnya. Di belakang mata ya. Jadi belakangnya chiasma opticum tempatnya hipofisa anterior. Diperintahkan kepada kelenjar tiroid untuk apakah rem produksi, apakah ya bahasa sekarangnya digas produksinya itu ya, produksi daripada hormon tiroid itu. Nah, Anda tadi bilang T4 apa? T4 apa dokternya? Apa itu? Merupakan hormon tiroksin, dokter. Ya, hormon tiroksin. Apa gunanya hormon tiroksin? Untuk mengatur metabolisme dari tubuh. Hormon tiroksin adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap metabolisme dari tubuh manusia. Ya. Bertanggung jawab terhadap metabolisme yang mengatur banyak hal. Ya. Banyak hal. Jadi dari denyut nadi, tekanan darah, metabolisme dari lemak, protein, karbohidrat, semua. Jadi selain dibantu oleh hormon lainnya, itu hormon tiroksin yang kalau berlebihan Anda sudah katakan tadi, yang kalau kurang bagaimana? Nah, yang kita paling takutkan pada hormon tiroid ini adalah pada saat apa? Jadi yang juga harus kita sadari bahwa tidak hanya kita belajar seperti ini, nanti edukasi pada masyarakat. Kira-kira, ya ini literasi ya. Ketika Anda menjadi dokter umum nanti itu tempat, misalnya di puskesmas misalnya itu ya, kira-kira apa yang bisa Anda bawa pulang dari ujian ini gitu? Selain menemukan nodul-nodul seperti ini, pencegahan kira-kira apa ya? Izin dokter. Untuk apabila untuk melakukan pencegahannya bisa konsumsi yodium yang cukup untuk menghindari terjadinya Konsumsi yodium yang cukup. Bagaimana bentuk kata-kata Anda kepada masyarakat? Ya, baik. Mungkin diedukasi bahwa konsumsi yodium yang cukup itu sangat penting Ya, karena mereka nak ngerti yodium deh. Mereka garam bingung. Mereka bingung. Jadi Anda harus tahu sumber-sumber yodium. Jadi yodium adalah salah satu zat yang dibutuhkan dalam produksi hormon tiroksin. Ya. Jadi zat itu ada di mana? Dan Anda harus tahu itu. Pertama jelas zat itu ada di garam beriodium. Yaitu adalah media untuk membawa yodium itu ya, garam. Jadi sebenarnya dia ada juga di makanan, contohnya ikan. Kemudian di sayur-sayuran ada yang berwarna hijau ya. Jadi itu Anda harus hafal dulu. Nah, satu yang penting buat Anda adalah kalau Anda kasih garam beriodium kepada pasien atau kepada masyarakat untuk promosi kesehatan, ketika garam yodium itu dipakai, bagaimana caranya? Itu yang Anda harus kasih tahu atau diberi ceramah kepada masyarakat. Dibubuhi pada saat bagaimana garam itu. Jangan berlebihan juga konsumsinya. Enggak. Ini mungkin yang dilupakan ya. Banyak dilupakan oleh sejawat juga dalam apa namanya, dalam praktek sehari-hari bahwa garam beriodium itu apabila dimasukkan dalam makanan yang panas akan terurai.
asinnya dapat, iodiumnya enggak. Ya, jadi penggunaan garam iodium yang benar dan kita akan mendapatkan manfaat dari iodiumnya itu bila dipergunakan sebagai garam meja. Dicampurkan ketika makanan sudah sedikit lebih dingin. Ya. Sama seperti Anda minum vitamin C, jeruk panas gitu ya, terurai vitamin C ya. Nggak dapat ya, rasa jeruknya dapat, vitaminnya enggak. Jadi, bisa dibayangkan? Itu ya, itu pencegahan. Kalau saya terbukti salah, Anda punya bacaan yang lebih baru, Anda boleh boleh konfrontir. Karena kan di bidang kedokteran itu kita bukan yang paling tahu gitu ya. Artinya ada penelitian baru, apalagi ada meta analisis yang baru, siapa tahu ucapan kita itu sudah nggak update. Artinya apa yang kita ketahui sudah nggak update. Itulah sebabnya kenapa menjadi seorang dokter itu harus long life education ya. Karena apa? Yang baru itu akan selalu muncul, mengalahkan pendapat yang lama. Itu misalnya ya. Jadi itu yang saya ketahui, bahwa garam iodium digunakan sebagai garam meja dicampur. Makanya kalau Anda lihat di restoran yang restoran yang mengerti tentang penyajian makanan, maka mereka tidak akan mencampurkan pada saat memasak ya. Apalagi pada saat tungkunya sedang panas dicampur garam. Enggak. Mereka cenderung akan mencampurnya dengan garam di atas meja. Itu yang perlu ya. Kemudian hormon tiroksin ini juga penting. Kalau ibu hamil kekurangan hormon tiroksin, apa jadinya? Mungkin bisa terjadi lemah jantungnya, dokter, karena darah yang dipompa lebih banyak karena membutuhkan suplai darah ke janin. Nah, ini juga menjadi suatu media atau suatu cara buat Anda melakukan promosi kesehatan di puskesmas nantinya, bahwa ibu hamil harus cukup mengkonsumsi garam beriodium ataupun mengkonsumsi iodium untuk mencegah terjadinya kretinisme, ya, retardasi mental dan sebagainya pada bayi akibat kekurangan iodium pada ibu hamil ya. Itu dampaknya loh. Jadi cukup generasi yang kretin atau generasi yang retardasi itu merupakan beban negara. Jadi kita sebagai dokter punya misi dan kewajiban untuk melakukan pencegahan itu. Begitu ya. Salah satu yang bisa kita. Jadi kalau kekurangan iodium pada ibu hamil mengerikan dampaknya. Anaknya menjadi retardasi nantinya. Yang lahir itu akan retardasi. Sehingga pada ibu hamil, jadi gejala-gejala hiper maupun hipo itu bisa Anda sudah tahu dan Anda bisa terapkan dalam bentuk seperti itu ya. Oke, setelah pemeriksaan fungsi, kita lanjut kepada yang terakhir nih, Anda mencurigai benign, ya, suspek benign. Ini kenapa ya kira-kira Anda mencurigai itu benign? Izin dokter. Untuk suspek benign ini didapat dari hasil FNAB-nya, dokter. Untuk pasien ini sendiri, hasil FNAB-nya merupakan koloid model, dokter. Sebentar. Apakah semua kelainan itu di FNAB? Kelainan tiroid itu di FNAB? Tidak, dokter. Iya, dokter. Yang mana yang tidak di FNAB ya? Nah, misalnya ada nodul tiroid, kemudian USG. Yang mana yang tidak? Mana FNAB, mana tidak? Itu ada ininya. Ya menurut American Thyroid Association itu tidak semua dilakukan FNAB. Yang mana yang tidak?
Izin dokter, mungkin yang tidak dilakukan FNAB merupakan tirat 1 dokter. Tirat 1. Tirat Izin. itu apa? Tirat itu apa? Tirat itu merupakan thyroid imaging, reporting and data system. Jadi itu suatu bentuk konsensus untuk mengelompokkan hasil bacaan USG itu menjadi suatu kelompok yang memudahkan atau menyeragamkan bacaan USG di seluruh dunia dan juga memudahkan untuk berkomunikasi kepada DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan. Jadi bahasanya seragam. Kalau sudah ngomong tirat 1, bicara tirat 1 berarti semua orang ngerti, oh tirat 1 ini maksudnya begini. Ya, jadi itu yang tidak perlu dilakukan FNAB. Tirat 1 itu sudah pasti ukurannya kecil, ya. Tidak ada morfologi yang menunjukkan ke arah ganas, ya seperti itu. Ini nggak semua ya, tirat 1 tidak di tirat 2 ke bawah ya, nggak perlu FNAB. Apa yang dilakukan? Izin dokter dilakukan observasi. Observasi. Tidak semua kelainan tiroid harus operasi ya. Tidak semua nodul tiroid harus dioperasi. Ya tentu. Kalau semua nodul tiroid dioperasi, beban negara juga berat. Ya. Beban negara juga berat untuk membiayai operasi. Padahal sebenarnya cukup dengan observasi. Karena kadang-kala nodul-nodul tiroid yang ukurannya kecil itu tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Apalagi yang kista kecil ya, perlu operasi. Oke, sudah dari asesmen itu sudah kita lewati semua. Kemudian ini yang untuk operasi pengangkatan kelenjar tiroid itu menjadi tugas kita ya di kamar operasi. Dan apa alasannya untuk operasi? Nah, saya ingin indikasinya. Izin dokter. Di sini indikasi untuk melakukan ismolobektomi sinistra karena ukurannya lebih dari 2 cm. Dan setelah di FNAB itu benign. Justru yang benign kan tidak menjadi urgent untuk dilakukan tindakan ya. Setting berbeda ya. Kalau curiga ganas maka menjadi tindakan operasinya, setting waktunya menjadi urgent ya. Oh ya. Menjadi lebih diprioritaskan. Tapi kalau dia benign maka tidak menjadi tindakan yang urgent ya. Tindakannya adalah elektif ya. Jadi ada yang kategori situ, artinya mengancam nyawa, urgent dengan persiapan yang baik. Urgent pun juga dibagi-bagi nanti ya. Kemudian elektif itu settingnya adalah dipersiapkan secara maksimal. Kalau urgent dipersiapkan secara optimal, maksimal dan optimal berbeda ya. Situ artinya berbahaya bila ditunda. Jadi pada pasien ini settingnya adalah elektif. Alasannya adalah kalau alasannya karena ganas jelas, kalau dia kanker tiroid atau curiga ganas jelas karena ia kalau ganas berarti kan mengancam nyawa. Kalau jinak berarti dia mengganggu saja. Jadi alasan sebenarnya adalah bila benjolan ini mengganggu. Mengganggu apa, Dek? Boleh saya tanya. Bisa untuk apabila benjolannya agak besar maka bisa mengganggu, menjadi sulit menelan begitu dan sulit bernafas juga, terganggu nafas dan menelan. Ya, jadi ada gangguan di sana ya, menjadi agak terganggu menelan, terganggu nafas. Nah, pada suatu keadaan kanker tiroid maka ada yang disebut dengan trias. Apa namanya? Trias. Untuk triasnya mungkin setelah saya cari tidak ada namanya dokter, namun 3D. Itu ada disfoni, dismu, 3D ya, dan disfoni. gejala trias pada tiroid ya. 3D ya, apa aja? Disfoni, dismu, dan juga disfagi. Disfagi ya, disfoni. Disfagi karena dia menekan
esofagusnya. Kalau dyspnea menekan trachea. Kalau disfoni, kenapa? Disfoni mungkin menekan vocal cord-nya, dokter. Vocal cord. Di atas loh itu. Agak naik dia di atas itu. Kalau vocal cord itu di belakangnya jakun deh. Ya, Jauh Ustaz. dia jauh. Mungkin Apa ya? karena dari trakeanya, kalau dari trakeanya tertekan dan udaranya nggak bisa naik ke nggak bisa keluar ke atas, maka Disfoni. jadi Nih, disfoni Anda bayangkan ini ya. Disfoni itu ya, terjadi akibat adanya penekanan oleh tumor atau penekanan oleh benjolan tiroid terhadap atau adanya infiltrasi daripada tumor tiroid itu terhadap vokal cord di atas, jauh dia. ya, Penekanan terhadap nervus yang mempersyarafi vokal cord. ya. Nervus apa namanya? Jadi pergerakan daripada vokal cord atau plika vokalis itu ya. Plika vokalis yang menyebabkan kita bisa berbicara itu dipersyarafi oleh suatu nervus. Laringeal, dokter. Nervus laryngeus ya, tapi dibagi lagi. Nervus laryngeus itu ada beberapa, jadi ada nervus yang disebut nervus laryngeus ini A, nervus laryngeus B, yang mana yang tertekan? Nervus laryngeus recurrent ya, Iya, dokter. nervus laryngeus recurrent. Jadi kenapa disebut recurrent? Kalau Anda baca ulang anatomi, jadi nervus itu keluar dari spine ya, ke depan itu kan biasanya nervus itu langsung ya to the point gitu ya, langsung menuju plika vokalis. Ini enggak, nervus itu jalan turun dulu dia sepanjang trakea, turun dulu, nanti nervus itu belok naik gitu ya, belok naik, kemudian menyusuri tepi trakea, masuk di tracheoesophageal junction, masuk ke dalam plika vokalis. Jadi kalau Anda lihat di buku anatomi, kenapa dia disebut rekuren? Karena dia belok balik gitu ya. Dia kayak orang kelewatan nyari gang atau nyari rumah orang, lolos kelewatan, balik lagi baru masuk ke rumah orang itu. Jadi seperti itu kira-kira ya, lolos belok balik lagi masuk ke plika vokalis. Itu disebut, karena itu disebut rekuren. Kemudian ada satu lagi nervus laryngeus superior, beda. Itu dia langsung to the point, belok langsung ke plika vokalis. Nah, itu lain, itu manfaatnya ya, untuk ketahanan bersuara ya. Artinya untuk suara jangka panjang dan high voice ya, high voice. Itu bedanya. Nah, ini yang tertekan biasanya laryngeus recurrent sehingga menjadi disfonia. Itu yang bisa ya. Jadi kalau ada 3D itu berarti ada biasanya pasiennya menderita gangguan tiroid atau nodul tiroid yang ganas. Saya kira sekian dulu ya, kalau udah 45 menit ini. Feedback aja dari Anda ingin menanyakan apa? Artinya apa yang ingin Anda ketahui yang mungkin memerlukan klarifikasi dari saya? Keingintahuan tertentu yang tak terjawab misalnya. Izin, dok. Ya. Saya izin bertanya, dok. Kenapa pada pasien ini dilakukan ismolobektomi? Kenapa tidak dilakukan lobektomi saja? Karena untuk lobe sendiri di sebelah kiri saja. Ya, ini pertanyaan yang tricky ya. Kalau Anda masuk ke center lain, maka lobektomi jawabannya. Ya, kalau Anda masuk ke center lain, maka itu lobektomi jawabannya. Artinya di belahan tempat yang lain jangankan di luar negeri, di Indonesia aja bisa nggak sama ini. Ya, jadi begini. Pembedahan pada tiroid itu
kontroversial dalam arti ini yang bermasalah kan lobus sinistra ya. Kenapa ismusnya juga diambil? Jadi kita menganut di Denpasar, Center Denpasar itu yang diajarkan oleh guru kita, Prof. Cakra ya. Prof. Cakra belajar ini di Australia dulu waktu sekitar tahun 80-an, maka dikenal hanya dua pembedahan untuk tiroid ya, secara umum, walaupun ada yang lainnya ya. Jadi yang dikenal itu ada ismolobektomi dan total tiroidektomi, hanya dua. Jadi tidak mengenal yang lobektomi, subtotal lobektomi, subtotal tiroidektomi, tidak dikenal itu ya. Jadi kita hanya diperkenalkan dua, ismolobektomi dan total tiroidektomi. Apakah kita tidak mengerjakan yang lain? Kita tidak dianjurkan. Kenapa? Untuk keseragaman. Jadi begini, ketika pasien itu dilakukan operasi, contoh pasien A, yang inilah contohnya, dilakukan operasi tiroid kiri. Ya. Dilakukan setelah sekian tahun, 20 tahun kemudian muncul yang kanan. Maka untuk operasi yang 20 tahun lagi itu, siapa yang bisa tahu apa yang telah dikerjakan saat ini? Itu maksudnya. Jangan-jangan ahli bedahnya sudah tidak ada. Catatan mediknya 20 tahun sudah tidak ada juga. Pasiennya ingatnya cuma, benjolannya di sisi kiri yang dulu, sekarang yang kanan. Setelah itu pasien tidak minum hormon tiroksin. Karena begini, pasien yang dilakukan tiroidektomi total, itu haruslah minum hormon tiroksin, karena dianggap tidak ada hormon tiroksin yang diproduksi lagi di dalam tubuhnya. Sehingga kita tahu, pasien ini minum hormon tiroksin, artinya pasien ini telah dilakukan tiroidektomi total. Tapi kalau ibunya atau pasiennya tidak minum hormon tiroksin, maka jawabannya cuma satu, ismolobektomi. Ya. Ditanya sama pasiennya, dulu sisi yang mana? Yang kiri. Berarti si ahli bedah 20 tahun lagi hanya mengerjakan yang kanan saja. Itu maksudnya. Itulah yang diajarkan sehingga kita didapatkan keseragaman. Kita juga tidak pernah diajarkan yang namanya tumorektomi, tidak pernah. Ini hanya membuat lehernya dirata, sementara kelenjar tiroidnya di sisi kiri masih acak-acakan, itu enggak. Ya, hanya ngambil benjolannya saja, itu juga nggak dianjurkan. Itu menyulitkan teman sejawat di kemudian hari itu yang menemukan problem selanjutan. Itu rasanya. Itu ya, itu memang tricky itu. Artinya, nah pertanyaannya adalah, kontroversinya adalah, ada yang menanyakan, karena mengambil jaringan tiroid yang sehat itu kan berarti mengganggu fungsi tiroid pasien selanjutnya. Tidak ya. Kelenjar tiroid yang fungsional itu satu sisi saja sudah cukup. Ya, misalnya kita melakukan ismolobektomi sinistra, maka yang kanan, lobus yang kanan itu secara fungsional sudah cukup. Dan ismus itu sedikit sekali kelenjar yang fungsional yang menghasilkan hormon di ismus ya, di ismus. Jadi alasannya itu, satu, seragam. Jadi kalau yang namanya menanyakannya gampang deh sama pasien. Ibu dulu operasi, yang diangkat semua atau tidak? Enggak dok, setengah aja. Maksudnya pasti ismolobektomi. Sisi mana bu? Yang kiri dulu. Oke, pasti ismolobektomi kiri. Jadi dengan begitu maka terjadilah keseragaman di seluruh ahli bedah bahwa tidak sulit lah untuk kalau seandainya ada rekarensi pada lobus yang kanan di kemudian hari. Jadi kalau total udah kita tahu, total berarti dikerjakan seluruhnya. Seperti itu. Apakah dikerjakan operasi tiroid model lain? Ada.
Misalnya iskemektomi itu pada kasus-kasus tertentu jarang. Misalnya pada kanker tiroid anaplastik ya, iskemektomi untuk akses ke trakea itu lain jarang. Kemudian ada yang disebut dengan near total tiroidektomi. Near total artinya mendekati total, tapi disisakan sedikit. Kenapa disisakan? Itu adalah problem dari ini apa namanya, kesulitan untuk mencapai total karena kalau total adanya risiko sarafnya terkena injuri saat operasi. Jadi di tempat di mana saraf itu kira-kira lewat, maka di tempat itu jaringan tiroidnya sedikit ditinggal, tapi tidak fungsional. Secara fungsional dia dianggap total tiroidektomi, tapi secara anatomi pembedahan dia disebut dengan total tiroidektomi. Itu ada lagi tuh ini apa namanya, ada terminologi tertentu. Ya mungkin bukan wilayah adik nanti ya, tapi paling enggak kira-kira gitulah kenapa kita mengerjakan di Center Denpasar itu hanya 2, osmolobektomi dan total tiroidektomi. Itu ya. Jelas ya? Nih, jelas banget. Jelas, jelas, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya, jadi untuk ujian bisa kita akhiri hari ini. Nilai besok saya ekspedisi ke sekretariat ya. Oke, sudah nanti administrasi itu nanti besok kirim nilainya ya. Oke, saya kira sekian dulu. Selamat malam. Terima kasih banyak, dokter. Ya, saya akhiri ujian hari ini. Terima kasih.